Asik, akhirnya kamu bisa santuy lagi sambil makan sandwich. Tapi kok tiba-tiba mulutmu kerasa pahit ya? Kenapa nih? Padahal sandwichmu kelihatan biasa-biasa aja. Kenapa semua makanan dan minuman yang masuk ke mulut langsung kerasa nggak enak ya? Nah, daripada kebanyakan nanya, kamu langsung ngecek ke dokter. Dan rupanya, di mulutmu ada kelenjar yang bisa ngeluarin senyawa aneh. Setelah cukup lama nunggu hasilnya, kamu baru tahu kalau mulutmu mampu menghasilkan bisa seperti ular derik. Hah? Kok bisa gini sih? Saking kagetnya, kamu langsung kabur dari klinik itu. Menurut klaim para saintis, manusia memang bisa ngeluarin bisa. Makanya ada istilah mulut berbisa. Hayo ngaku, siapa nih yang kalau lagi ngegas omongannya langsung pedes banget? Sebagian mamalia juga mampu menghasilkan bisa. Misalnya platypus, kukang, dan kelelawar vampir. Bisa platypus terdapat di taji kaki belakang, dan kalau sampai masuk ke tubuh kita, zat beracun ini akan menimbulkan efek nyut-nyutan. Makanya perlu segera ditangani medis. Sebaiknya jangan main-main sama hewan ini ya, meski tubuhnya kelihatan imut. Kukang adalah satu-satunya primata yang punya bisa, dan tubuhnya super imut. Di bawah kakinya ada kelenjar kecil beracun yang akan dijilati sebelum ia melumpuhkan lawan. Hewan ini juga hampir punah dan pastinya nggak boleh dipelihara. Udah jadi rahasia umum lah ya, kalau kelelawar vampir memang menyukai darah. Bahkan di balik gigi runcingnya ada celah kecil penghasil bisa. Efeknya memang nggak senyut-nyutan bisa platypus atau kukang sih, tapi senyawa kimia di dalamnya bisa bikin darah si mangsa terus mengalir. Nah, kita bisa agak lega nih, karena hewan berbisa ini umumnya nggak memangsa manusia. Tapi kemungkinan lain bisa aja terjadi kan? Ular menggunakan bisanya untuk menangkap mangsa, sedangkan mamalia berbisa menggunakannya untuk melindungi diri. Manusia bisa membuat alat dan tempat berlindung untuk menjauh dari berbagai ancaman. Makanya kita nggak punya taring untuk menggigit atau tempurung untuk ngumpet dari predator. Bisa pada tiap spesies ular juga bermacam-macam. Ular gurun menggunakannya untuk menghambat gerakan mangsa, karena mereka perlu melacak keberadaan si mangsa di seisi gurun. Tapi ular yang hidup di pegunungan berbatu atau medan ekstrim punya bisa yang cukup ampuh untuk bikin mangsanya langsung KO. Sebuah studi menunjukkan hampir semua makhluk hidup punya kelenjar ludah, sehingga nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti manusia akan punya kelenjar racun, dan penghubungnya tentu saja air liur. Kamu mikir keras sambil terus berlari, tubuhmu mulai bermandi keringat dan air liurmu semakin pekat. Rasa pahit kian mendera lidahmu, padahal kamu nggak salah makan sama sekali. Setelah sampai di dekat warung, kamu langsung beli minuman untuk ngilangin rasa pahit itu. Tapi kok nggak ngaruh sama sekali ya? Akhirnya kamu bisa tenang, dan sekembalinya kamu di klinik, dokter langsung ngejelasin kondisimu. Sistem racun pada makhluk hidup telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarah. Para saintis juga telah meneliti ribuan gen pada hewan yang memiliki kelenjar racun. Mereka kemudian tahu kalau kelenjar ini terdapat pada hewan lain. Senyawa racun yang sama juga ditemukan pada ular dan kelabang, tapi kemungkinan efeknya akan berlainan, tergantung pada senyawa atau protein khusus yang dihasilkan. Jadi, dengan menghasilkan protein ini, setiap organisme yang punya kelenjar ludah bisa menghasilkan racun. Dan kebetulan, kamu menjadi satu-satunya manusia yang punya kelenjar racun. Waduh, berarti kamu nggak bisa sembarangan memakai air liurmu di depan umum tuh. Kamu semakin ketakutan dan langsung balik ke dekat warung tadi. Setelah ngacak-ngacak tong sampah, akhirnya kamu bisa nemu botol yang tadi kamu buang. Leganya. Orang-orang di sekitarmu cuma menatapmu sambil ngambil fotomu. Kamu langsung menghubungi keluargamu buat ngasih tahu kondisimu. Tapi mereka cuma ngakak dan mengiramu lagi ngeprank. Dokter di klinik tadi kemudian menghubungimu lagi agar dia bisa meneliti tubuhmu lebih lanjut. Katak pohon memang kelihatan nggak membahayakan, tapi sebagian spesiesnya sangat beracun. Kalau warna tubuhnya lebih ngejreng, sebaiknya langsung menjauh aja ya. Hewan berbisa menggunakan racun di tubuhnya untuk berburu mangsa, tapi hewan beracun menggunakan racunnya untuk melindungi diri, supaya nggak disentuh atau dimangsa. Poison dart frog di Amerika Selatan termasuk hewan beracun. Jadi jangan berani-berani nyentuh katak yang berwarna emas. Golden poison dart frog menjadi salah satu spesies katak paling beracun di seluruh dunia. Kepalanya kecil dan berwarna kuning. Hewan ini sudah ada di habitatnya selama berabad-abad, dan warga lokal nggak berani berkutik tiap kali melihatnya.
Water hemlock atau cikuta mirip banget kayak tanaman biasa yang tumbuh di pinggir jalan. Tapi kalau sampai kamu menggigitnya, efeknya bisa fatal. Tumbuhan ini dianggap paling berbahaya di Amerika Utara, padahal sebetulnya masih berkerabat dengan wortel. Nightshade juga cukup dikenal, bahkan Shakespeare juga nyebut tanaman ini di salah satu drama terkenalnya, yaitu saat Mbak Juliet menenggak racun. Buahnya mirip beri kecil dan terlihat lezat. Kalau sampai kena tangan, efeknya bisa sangat membahayakan. Kemungkinannya tubuh kita nggak akan menghasilkan bisa dalam waktu dekat, atau malah nggak akan pernah sama sekali. Bahkan menurut evolusi, hewan mampu menghentikan produksi bisa, karena senyawanya diperoleh dari protein khusus dari alam, jadi nggak bergantung pada gen. Bahkan sebagian spesies ular laut yang punya kelenjar racun sudah nggak bisa memakainya lagi. Makanan mereka sudah berubah dari ikan menjadi telur, jadi mereka nggak memerlukan bisa untuk memburunya. Di masa depan, tubuh kita bisa mengalami evolusi, dan prosesnya bisa berlangsung sangat lama. Manusia purba terbiasa hidup di lingkungan tak menentu, dan mereka yang tadinya jadi predator bisa berubah menjadi mangsa cuma dalam sekejap. Hidup di sabana terbuka ada banyak ngenesnya, karena mereka lebih rentan untuk dijadikan mangsa. Kita punya otot kecil yang sangat lemah di sekitar telinga, dan cuma segelintir orang yang bisa menggerakkannya. Otot ini bisa menjadi bukti kalau manusia di zaman dulu bisa menggerakkan telinga ke sumber suara, mirip kayak kelinci di alam liar. Otot ini juga bisa membantu mereka kabur dari ancaman atau melacak mangsa yang lagi ngumpet. Kebanyakan hewan mamalia memiliki kumis, begitupun dengan anabul ini. Tapi platypus dan anthiater nggak berkumis sama sekali. Kumis ini sebetulnya antena super sensitif yang bisa ngebantu mereka untuk ngelacak kondisi di sekitar atau di lingkungan ekstrim. Jadi fungsinya mirip-mirip kayak sinar X. Kalau mereka berada di lingkungan yang gelap gulita tanpa suara, kumis ini bisa menuntun mereka untuk keluar dari situ. Manusia juga punya otot kecil di dekat bibir atas, tapi kita nggak punya kumis yang berfungsi sebagai antena. Kita nggak bisa mengendalikan sejumlah fitur tubuh yang berasal dari proses evolusi. Bahkan saat ngerasa kedinginan atau ngedengerin lagu emosional, kita bisa tiba-tiba merinding. Rata-rata manusia modern cuma punya bulu tipis sebagai penahan panas. Makanya, otot kecil di bawah lapisan kulit akan berkontraksi saat kita mengalami situasi tertentu. Dan kemungkinan besar, manusia purba memanfaatkan fitur ini untuk menghangatkan tubuh. Datang ke dokter gigi bisa bikin kita takut kan? Tapi kalau gigi bungsu kita bermasalah, solusinya ya harus ke dokter gigi. Gigi ini lebih sering membawa masalah dan bikin kita susah tidur. Di zaman dulu belum ada dokter gigi, jadi manusia purba cuma mengandalkan alam di sekitar mereka. Lama-lama geraham mereka makin hancur, kemudian tanggal akibat sering digunakan untuk mengunyah. Maka muncul gigi bungsu sebagai pengganti geraham yang tanggal. Sebagai organisme bertulang belakang, manusia dan kera punya tulang ekor di bagian bawah kolom tulang belakang. Anjing juga punya tulang ini untuk mengibaskan ekor. Monyet memakainya sebagai lengan tambahan saat manjat pohon. Dan cheetah memerlukannya untuk melesat dan bermanuver tajam saat berburu mangsa. Menurut para ilmuwan, manusia nggak punya ekor karena kita berjalan tegak. Menurut sebagian orang, hidup manusia di masa depan akan sangat berdampingan dengan teknologi. Kemungkinan kita akan bisa menggabungkan otak manusia dengan komputer super dan penyimpanan cloud. Duh, otakku makin ngebul aja nih. Teknologi juga bisa memperpanjang usia dan meningkatkan mobilitas, sehingga kita akan semakin jarang jalan kaki dan mulai melupakannya.